Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di sini, Icang Ninol. Di video kali ini kita akan membahas mengenai suara. Pernah nggak teman-teman hendak melakukan video call, entah itu via Skype, Zoom, Slack, FaceTime, Hangout, atau teman-teman hendak melakukan rekaman suara dan gambar untuk keperluan membuat konten YouTube barangkali atau job yang lain, tapi lingkungan sekitar berisik dan kita nggak bisa nyuruh yang berisik itu untuk diam dulu. Pasti pernah kan? Nah, gimana rasanya? Bikin hati dongkol kan? Pengen nunda, ini perintah bos untuk ngezoom. Nah, gimana dong? Pada video kali ini kita akan ngebahas trik untuk mengatasi hal tersebut. Gimana caranya? Yuk, check it out. Oke, teman-teman. Jadi di sini yang saya maksud teknik untuk membuat masalah kita itu teratasi dari suara yang berisik tadi adalah dengan menggunakan software peredam kebisingan. Kalau bahasa kerennya sih noise cancellation ya. Kalau teman-teman biasa mendengar di atau melihat di gadget-gadget mahal, misalnya di headset yang harganya jutaan itu, di dalam situ mereka kan punya noise cancellation ya. Nah, tipikal yang kita akan bicarakan itu sama. Jadi di sini kita akan menggunakan software yang berbasis AI ya. Dia mampu untuk mendeteksi kebisingan yang ada di belakang kita. Nah, software apakah itu? Saya perkenalkan, ini dia teman-teman, Krisp AI. Jadi sifatnya program ini, software ini akan membuat suara noise yang di belakang kita itu akan teredam. Nah, Krisp AI ini apa sebenarnya? Di sini ada keterangannya tapi dalam bahasa Inggris ya. Teman-teman bisa merubahnya ke bahasa Indonesia dengan teknik yang saya telah videokan juga beberapa waktu yang lalu. Bisa lihat videonya di sini ya. Oke, nah langsung saja saya translate ke Indonesian. Nah, ini kan bisa dibaca, teman-teman bisa baca ya. Jadi webnya ini teman-teman, Krisp AI. Oke, teman-teman masuk ke sini, kemudian karena mungkin teman-teman masih bingung apa itu Krisp AI, kita bisa baca ya di bawah sini. Nah, ini ada beberapa situs juga yang sudah mempercayainya, termasuk Intel teman-teman. Nah, kita scroll ke bawah lagi sedikit. Nah, seperti gini. Ini yang hampir mereka bisa redam. Cinta Nana membuat keributannya selama pertemuan Anda, apakah itu mengganggu? Kemudian tidak bisa menemukan ketenangan di pojok rumah melakukan panggilan, atau bosan membungkam dirimu sendiri sepanjang waktu, atau yang ini, anjing menggonggong di sekitar kita padahal kita lagi nelpon. Nah, kalau itu semua terjadi, teman-teman bisa menggunakan software ini. Ini sampelnya teman. Misalnya ya, anjing menggonggong. Kita tes ya. Ini kita klik play di sini. Kemudian Sorry for the short notice and thanks for making time for saya this matikan. urgent call. I was informed only yesterday that we should participate in a conference that's coming up next month. I've already shared my screen with Sorry. you so you can see all the Ini bukan requirements anjing in this menggonggong, tapi document. kebisingan konstruksi. Sorry Let's give teman-teman. priority to all these tasks. Ini kebisingan konstruksi, sorry. Saya kok nyari suara anjingnya mana ya? Ternyata di kebisingan konstruksi. Saya ulang ya, teman-teman. Kita play. As we have little time left to prepare. Now, how about we discuss some ideas for our presentation and booth, and then divide responsibilities. Kedengaran kan pada saat saya klik on off-nya ada suara di belakangnya. Kita coba misalnya kebisingan jalan raya ya. Kemudian ini kalau saya tekan on, maka kebisingan itu akan teredam. Kita coba ya. Relying on OEMs to service and maintain your organization's valuable IT resources can be costly and complicated, impacting your budget and your bottom line. Nah, gimana teman-teman? Atau mungkin bayi menangis. Kita coba ya. To summarize, we all agreed that we need to Saya rewrite the on-kan. contract. And with the banks, we'll take a step back and use our own capital instead to buy the remaining shares.
So, Linda, please get started on that and prepare the financial records as soon as possible so that we can send them to the shareholders tomorrow. We will have another call when the contract gets finalized. Thank you, guys. Talk. Nah, atau mungkin teman-teman lagi kedatangan tamu atau di tempat ramai, banyak obrolan keluarga gitu kan. Kita coba ya. Good morning. I'm just calling to remind you that we have a meeting this coming Thursday at 10 a.m. in our office. Be sure to send me all the necessary files and the design materials prior to that. Also, if you remember, we didn't manage to finish your paperwork during your last visit, so please bring your documents with you. Nah, banyak lah di sini, nanti teman-teman coba sendiri, atau anjing, kita coba anjing ya. If you can, try to show more of yourself. Push your camera back, push your computer back so you can show those hand gestures. Don't be afraid to just to get into a nice outfit if you must. Oke, teman-temannya, sehebat itu programnya, jadi bisa membuat noise yang di belakang kita itu teredam. Tapi kita nggak boleh percaya gitu aja, teman-teman. Maksudnya apakah benar seperti ini, secanggih ini? Kita buktikan ya. Jadi caranya kita klik di sini, teman-teman, dapatkan tips gratis ya. Kita klik. Nah, di sini kita disuruh bikin dulu akun, karena memang harus punya akun dulu, teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah punya akun, tinggal masukkan, atau kalau misalnya sudah punya, masuk di sini ya. Kalau sudah punya, tapi kalau misalnya belum, kita daftar dulu pakai Google. Jadi teman-teman harus punya akun Google, atau kalau enggak pakai email yang ada. Tapi saya sarankan sih pakai daftar pakai Google ya. Saya sudah punya 2 akun percobaan tadi, tapi saya akan bikin akun ketiga buat teman-teman ya. Kita coba, kita daftar Google. Nih akun yang saya sudah bikin, dan ini sudah punya akun. Yang ini belum, kita coba pakai ini ya. Oke, sudah masuk. Dia sudah terdaftar dengan akun yang tadi. Nah, di sini ada unduh aplikasi. Dia kalau misalnya teman-teman pakai Windows, maka dia otomatis akan mendownload versi Windows. Kalau misalnya teman-teman pakai Mac, maka versi Mac yang akan dipakai. Kebetulan saya sudah mendownloadnya, sudah menginstalnya, dan sudah mencobanya. Jadi kita skip aja ya. Nanti teman-teman kalau misalnya yang belum, langsung mengunduh, dia otomatis akan mendownload, dan teman-teman silahkan menginstalnya. Oke, kita sekarang beralih ke aplikasinya, karena saya sudah menginstalnya. Kita jalankan. Ini seperti ini ikonnya ya, teman-teman. Kita klik. Nah, dia akan jalan, akan tampil di atas sini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat ya, ada test noise cancellation. Di sini ada sign up atau sign in. Ini bentar kita lakukan. Kita lakukan dulu ini test noise cancellation-nya untuk membuktikan sebelum kita masuk ya. Saya klik di sini, teman-teman. Nah, di sini ada test noise cancellation. Dia suruh kita berbicara sambil membuat background yang berisik di belakang ya. Nah, di sini saya akan bersuara ngetes 1 2 3 gitu sambil saya ngetuk-ngetuk piring dengan sendok ya, teman-teman. Jadi saya akan mulai sekarang. Oke. Ini saya ngomong sambil saya ngetuk-ngetuk piring. Nah, kedengaran kan, teman-teman? Kedengaran nggak? Kedengaran kan? Nah, 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3. Oke, nah sekarang sudah selesai. Kita coba dengar. Ini saya ngomong sambil saya ngetik-ngetik piring. Nah, kedengaran kan, teman-teman? Kedengaran nggak? Kedengaran kan? Nah, 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3. Oke, nah ini saya ngomong sambil saya ngetik-ngetik piring. Nah, kedengaran kan, teman-teman? Kedengaran nggak? Kedengaran kan? Nah, 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1. Nah, gitu teman-teman. Itu tadi tesnya. Jadi teman-teman pasti dengar kan suaranya waktu saya ngetuk-ngetuk, terus saya on off kan dia akan hilang. Tapi itu proses yang dia lakukan by otomatis. Nah, sekarang kita mau ngelakuin gimana caranya supaya kita bisa seperti gitu teman-teman. Nah, caranya teman-teman sign in dulu. Nah, kita klik di sini, teman-teman. Maka dia akan sign in.
Oke ya. Setelah di sign in, aplikasinya akan terbuka ya. Kemudian setelah itu kita masuk di setting-setting dulu. Jadi setting-setting ini awalnya sebenarnya off semua teman-teman, off semua ya. Jadi pada saat kita melakukan settingan awal ini kita on kan. Jadi gunanya ini remove noise yang berasal dari mikrofon kita. Kalau speaker ini adalah remove noise yang berasal dari lawan bicara kita. Kalau lawan bicara kita berisik background di belakangnya, maka bisa dihilangin dengan mengaktifkan remove noise ini. Nah, setting-setting yang lain itu di sini teman-teman, di setup crisp. Nah, dia akan arahkan ke sini ya. Ini untuk settingan Zoom, Slack, Skype, Hangout. Jadi teman-teman bisa klik di sini nonton. Ini kalau saya putar akan terputar video settingan untuk settingan Zoom. Nanti teman-teman nonton sendiri aja ya, takut videonya kepanjangan. Oke, setelah itu kita selesai, kita kembali ke sini, kemudian kita masuk di ini setting-settingnya sudah selesai di sini. Sekarang kita tinggal menuju ke aplikasinya, aplikasi pembuktian ya teman-teman. Apakah ini berfungsi sebagaimana mestinya atau enggak? Kita coba masuk di QuickTime. Nah, QuickTime-nya di sini. Ini saya tutup dulu semua ya, karena tadi saya sudah uji coba, saya lupa matiin. Sekarang kita buka baru ya. Nah, kita masuk di New Audio Recording. Kita klik di sini teman-teman. Nah, kemudian saya akan melakukan hal yang sama, yaitu ngetuk-ngetuk piring dengan sendok. Nah, ini sebelumnya kita harus ngesetting di sini teman-teman, di crisp mikrofon belibet. Nah, tadinya kan di sini sebenarnya di USB ID ini ya, USB audio ini. Tadinya di situ teman-teman. Kalau posisinya di situ, kemudian saya ngetuk-ngetuk, maka tetap terekam. Kita coba ya. Ini pasti akan tetap terekam. Jadi saya klik di sini, kemudian saya ketuk-ketuk ya. Akan tetap terekam teman-teman. Ya, kita berhentiin, kita stop, kemudian kita play. Ini kemudian saya ketuk-ketuk ya. Akan tetap terekam teman-teman. Oke. Nah, dia akan tetap terekam. Kita coba lakukan yang kedua, yang ini teman-teman. Saya kembaliin ke crisp mikrofon ya. Nah, kemudian saya lakukan hal yang sama, saya ngetuk-ngetuk piring ya. Ini saya ngetuk-ngetuk piring, apakah masuk atau enggak? Kita coba ya. Nah, kedengaran masuk tadi ya. Oke, nah sekarang kita play, bener nggak nih? Ini saya ngetuk-ngetuk piring, apakah masuk atau enggak? Kita coba ya. Nah, kedengaran masuk tadi ya. Nah, bener kan teman-teman? Suara ketuk-ketuk piringnya hilang gitu. Nah, gimana kalau bukan sekedar ketuk-ketuk piring? Apakah misalnya yang noise? Tapi kan kita nggak bisa nih, karena lagi kita setting secara manual, nggak dapat lingkungan yang alami ribut gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau kita ciptakan yang ribut-ribut pakai musik yang berisik ya. Jadi saya putar musik berisik di belakang saya, kemudian kita play bersamaan dengan saya ngomong ya. Saya buka baru lagi, New Audio Record. Nah, ini saya peruntukkan untuk yang musik sambil saya ngomong ya teman-teman. Saya play, kemudian musiknya saya play. Nah, ini akan kedengaran musik atau enggak, karena pada saat direkam ini teman-teman pasti mendengarkan suara berisik yang sambil saya ngomong ini ya kan. Nah, saya matiin. Nah, kita coba ya. Kemudian musiknya saya play. Nah, ini akan kedengaran musik atau enggak, karena pada saat direkam ini teman-teman pasti mendengarkan suara berisik yang sambil saya ngomong ini ya kan. Nah, saya matiin. Nah, gitu teman-teman. Jadi terbukti bahwa memang
Krisp ini sangat ampuh untuk melakukan noise cancelling. Hanya saja Krisp ini mempunyai kekurangan, yaitu bukan kekurangan sih sebenarnya, dari kitanya kekurangan, karena ini kan sifatnya gratis, jadi hanya bisa untuk limit waktu. Jadi limit waktu yang kita dikasih adalah 120 menit. 120 menit itu selama seminggu, bukan sehari teman-teman. Nah kalau misalnya teman-teman pengen lebih lebih ini istilahnya lebih panjang atau unlimited, teman-teman bisa masuk di sini, kemudian upgrade. Nah kita lihat ya, kalau kita upgrade dia akan ngebuka berapa sih yang kita harus bayar untuk mengupgrade-nya. Nah ini teman-teman, kalau free sama sekali nggak ada. Kemudian kalau pro kita membayar 5 dolar per bulan, jadi murah kok. Ini pro mendapatkan ini dan ini. Jadi kalau misalnya teman-teman punya tim, itu bisa lebih bagus lagi karena banyak keuntungannya. Jadi bisa member by member, member get member gitu teman-teman. Jadi bisa untuk teman-teman ini istilahnya mendapatkan free lagi 1 bulan setiap ada member baru masuk, kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, nah gimana teman-teman tutorial barusan, mudah dan menarik kan? Kalau video tadi berguna, silahkan teman-teman menekan tombol like dan memberikan komen, kemudian meng-share ke teman-teman yang lain, siapa tahu mereka membutuhkannya. Buat teman-teman yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan menekan tombol subscribe dan sekaligus membunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya, bye bye.